jawab 3. Kalau kebanyakan kalian punya hasil berada di antara range 3, 2,9 sampai 3, sekian, 3 ini artinya dia itu bimbang, ragu. Orang yang bimbang selalu menjawab 3 tengah-tengah. Ini kelakuan ini, ya nomor 3 ini. Kamu suka nggak dengan saya? Netral gitu. Nah, ketika dia jawab netral, kita nggak tahu tuh netral itu dia suka dengan saya atau dia nggak suka dengan saya, nggak jelas kan? Ngerti kan? Jadi sebenarnya yang kita mau itu insight-nya posisinya itu berada di sini atau berada di sini sekalian. Nah, mereka jawab misalnya sangat tidak setuju. Wah, kalau jawabannya sudah sangat tidak setuju, berarti artinya ruangan mall tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara optimal. Titik. Nah, maka dari situ itu kesimpulan. Itu kesimpulan atas pertanyaan ini. Lalu saran kita apa? Saran kita adalah maka manajemen harus melakukan efisiensi, optimalisasi penggunaan pemanfaatan ruangan bla 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 bla. Itu saran, ya. Nah, jadi kalau dia jawab yang tengah-tengah ini, hati-hati kita menerjemahkan tengah-tengah ini. Bisa saja dia suka, bisa saja dia nggak suka, ya. Ngerti kan, Adinda dan kelompoknya? Nah, Iya jadi Pak, iya. semua nanti kalian yang punya average atau min berada di angka 3, sekian, 3, sekian, hati-hati melakukan argumentasinya. Ini bagi kalian udah biasa lah di kan di apa namanya? Di anak-anak muda ini dibuat digantung antara iya dan tidak, antara iya dan tidak. Ya toh? Nah, itu maksud saya. Jadi justru lebih sulit membangun argumentasi bila mana kita punya jawaban tuh kebanyakan di netral. Sepalanya kalau di 45 atau 12 itu lebih gampang kita membuat argumentasinya. Oh ya, satu lagi. Kalau kalian punya 5 pertanyaan, kalau kalian punya misalnya tadi 10 pertanyaan atau 15 pertanyaan, nanti kan pertanyaan itu kan harus merupakan kesimpulan. Berarti ada 10 kesimpulannya untuk setiap pertanyaan dan sarannya. Maksud saya adalah ketika kalian merancang saran nanti, hati-hati. Jangan buat saran yang tidak sesuai atau yang bukan kalian temukan punya gitu. Semalam sudah saya ungkapkan juga itu ya. Saran saran itu adalah obatnya. Misalnya, ini kan jawabannya tengah-tengah nih. Ruangan mall, apa saranmu untuk kasus ini? Maka ada 15 pertanyaanmu, maka ada 15 juga saranmu. Nanti baru kita rangkum menjadi sebuah narasi ya boleh-boleh saja. Tetapi di kertas kerja kalian ada 15 pertanyaan, ada 15 analisis, ada 15 saran. Silakan tabelkan. Nanti secara kumulatif kalian kumpulkan dia menjadi satu narasi kesimpulan dan satu narasi saran. Sejauh dia bisa mencakup semua kalian punya pertanyaan itu sudah memadai. Ya, nanti dibuat tabel misalnya tabel contoh. Pertanyaan satu, pertanyaan misalnya. Pertanyaannya ya ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga dan seterusnya. Ini pertanyaan kalian kan? Apakah ini? Sini argumentasi. Kalian jawablah apa argumentasinya itu. Bla 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 bla. Berdasarkan skala Likert, berdasarkan men skala Likert bahwa menunjukkan 3,45 menunjukkan bahwa ini begini 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 begini. Tadi seperti di alinea pertama tadi. Baru saran. Sarannya apa? Ingat ya, saran ini obatnya. Gitu. Dan seterusnya sampai pertanyaan ke-20. Apa pertanyaannya? Apa argumentasi yang kalian bangun?
Nah, bagaimana membangun argumentasi ini? Yaitu berdasarkan hasil daripada skala-skala Likert ini. Tengok meannya, gitu. Sarannya apa? Itu yang perlu dipikirkan. Apa pertanyaan? Apa donasinya? Itu pikirkan, gitu. Gitu. Pertanyaannya, loh Pak, terus gimana Pak kesimpulannya? Nah, ini sendiri pun sudah merupakan kesimpulan masing-masing. Tetapi bolehlah ketika kalian mau menyimpulkan, kesimpulan merupakan rangkuman ya atas seluruh pertanyaan dirangkum menjadi satu kalimat atau satu atau dua alinea yang secara jelas bahwa mall ini ternyata responden tidak terlalu antusias dengan mall ini begini misalnya gitu. Lalu syaratnya juga merupakan rangkuman atas seluruh saran yang kalian buat di sini. Tapi bukan dituliskan satu-satu ya. Bisa di bagaimana caranya? Kalau kalian nggak mampu, boleh saya katakan gunakanlah AI, kirimkan tabel ini semuanya ke AI, ya. Suruh dia merangkum dan menyimpulkan. Suruh dia memberikan sarannya apa rangkuman daripada ini semua, tuliskan di sini, tuliskan di sini. Tapi ininya kalian bangun sendiri. Ininya kalian pikirkan sendiri. AI bertugas untuk merangkum seluruhnya, kesimpulan maupun saran. Karena capek kali merangkum ini nanti. Suruh AI merangkumkan dengan kalimatnya yang efisien. Gitu. Jadi nanti di sini bukan berupa poin-poin, sudah berupa naratif. Satu atau dua alinea, sarannya satu atau dua alinea. Selesai. Seperti itu. Mengertikah, Dinda? Iya Pak, ngerti. Terima kasih Pak. Cakep. Oke, bagus ya. Sudah 3 kelompok. Kita bahas dampak-dampaknya kalian sudah mengerti gitu loh. Silakan, mana tahu ada lagi yang lain? Ngomong-ngomong, CEO di situ, Dinda, ada? Tolong dulu. Dinda, kalau nggak ada pun suruh carikan dulu ke aku nih. Kalau kalau nggak ada dia siapalah si Teruna kek si David kek. David aja kalau nggak. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan? Kelompok 4 5 gimana? Halo, saya minta apa namanya? Saya minta kelompok yang 2 kelompok lagi untuk memberikan ya kalau nggak ada pun yang mau dipaparkan nggak apa-apa, tapi berikan saya progresnya. Siapa itu 2 kelompok lagi? Berikan saya progresnya. Ini saya mohon maaf ya, kalau nanti ada yang nggak ngerjakan, saya nggak bisa kasih nilai loh. Ya, saya nggak bisa. Karena saya nggak ngasih ujian. Jadi pastikan kalian mengerjakannya. 2 kelompok lagi bagaimana prosesnya? Rihan, ada informasi? Siapa 2 kelompok lagi? Sebentar Pak Rian cari tahu Pak. Izin Bapak, Iya, ya. kalau kelompok kami masih lagi ngolah datanya Pak. Oh, suruh Bapak ini ding. Di mana? Di mall apa? Kami di Sun Plaza Pak. Oke, Sun Plaza. Kalian Ya sudah Pak. wawancara. Siap sudah Pak. Berapa orang dapat? Dapat tuh sekitar 80-an Bapak.
Masih ada. 80, Siapa? banyak sekali. Mau mereka diwawancarai? Siap, sebagian mau Pak, sebagian ngisi seperti apanya aja Pak? Kuesionernya Pak. Oh, kalian buat kuesioner pakai Google Form juga gitu. Siapa Pak? Oh, jadi kalian minta tolong ke dia isikan, kapan dia ada waktu diisikannya ke kita gitu, dikirimnya Siapa? gitu. Oh ya, bagus lah seperti itu. Kemudian ada kendala apa? Kalau kendala itu masih belum apa Pak. Sejauh ini masih aman Bapak. Tapi kalau paling bagian dokumentasi Pak ada yang nggak mau gitu sama Oh bermasalah ya. juga. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau jangan dipaksa. Kalau mereka nggak mau didokumentasikan, jangan dipaksa. Berarti sedang dalam proses pengolahan data. Lanjutkan ya, tanggal 3 kita sudah paparan tuh, tanggal 3 jam 9 dan 3 jam 15. Jangan sampai nggak selesai ya. Ya Pak, makasih Pak. Nanti dibuat PowerPoint-nya dengan baik, dengan lengkap. Ya ada, kalau ada dokumentasinya masukkan semuanya. Paparkan. Ya, satu kelompok maksimal sekitar 45 menit maksimal. Kalau bisa setengah jam. Oke, kelompok satu lagi siapa? Nggak ada lagi. Coba, berarti cuma 4 kelompok. Ada 5, Pak. Bentar, Pak. Rian cari tahu. Ini berarti yang nggak buka kamera ini berarti orangnya nggak ada tempat ini ya. Oh ada. Buka dulu kamera itu. Kelompok kelima, masa satu orang pun nggak ada yang muncul yang bisa memberikan informasi bagaimana prosesnya. Yang saya ingat kelompok satu si Rihan kemarin, kelompok dua si siapa namanya si Soga, kelompok tiga si Dinda dan anggota-anggotanya. Kelompok empat tadi siapa namanya itu Ananda, Ananda. Kelompok ya. Kelompok lima ini masa nggak ada anggotanya satupun yang bisa memberikan penjelasan singkat seperti si Ananda tadi walaupun belum selesai. Izin Pak, kami dari kelompok 5. Kami sudah Ini melakukan survei dia. di RCTI. Terus kami sudah menemukan 50 responden, tapi ini lagi mengolahkan data. Datanya lagi dikelola. Terus sudah disampai deskriptif. Udah sampai di deskriptif, Pak. Oh ya udah, kalau gitu semua sudah progres ya. Saya cuma khawatir tadi ada kelompok yang belum mengerjakan atau ada kendala apa ya kemukakan. Kalau semua kelompok sudah tinggal deskriptif, ya silakan ya. Nanti kalau bingung gimana caranya, silakan tanya sama si Rihan, sama si Soga dan si Dinda tadi. Udah benar itu ya. Oke lah, kalau begitu saya pikir enggak ada lagi yang perlu saya bahas. Kita lihat hasilnya nanti bagaimana. Di tanggal 3 nanti itu merangkap ujian pertemuan ke-14 dan 15. Ya, saya rasa lebih baik kita belajar manajemen aset dengan kalian langsung menuju ke ketimbang kita membahas ya, teori bisa kalian baca di buku. Ya, Bu Khaira juga ada tulis bukunya dan saya berdua gabung itu. Kalau enggak tuh sekarang ini kalian langsung praktek menganalisis apa sebabnya suatu properti komersil itu berhasil. Nanti dari jawaban pertanyaan-pertanyaan kalian itu, pertanyaan-pertanyaan responden, jawaban-jawaban responden itu akan memberikan sebuah insight ya. Mengapa, apa sebabnya, apa faktor-faktor keberhasilan sebuah properti komersil. Dari jawaban-jawaban mereka gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Langsung teridentifikasi. Sama halnya juga kalian sudah melakukannya. Jadi kalau properti yang gagal bagaimana?
Nah, kalian juga sudah mengamati properti-properti yang gagal itu bagaimana? Apa sebabnya dia gagal? Itu sudah kalian lakukan mungkin di pertemuan dengan Bu Khaira ya, dengan saya itu. Nah, sehingga kalian mendapatkan pemahaman yang lengkap di akhir perkuliahan ini, mengapa sebuah Teman-teman semuanya, bapaknya baru chat aku, live aja nggak apa-apa. Siapa Pak Lutfi? Tapi sebelumnya aku mau nanya. Kemarin Bapak bilang kemarin janjian jadwalnya di tanggal 26